Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Diva Rasma Pertiwi, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini aku bakal mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai resep. Adapun pokok bahasan yang bakal kita bahas hari ini yaitu mengenai kelengkapan resep, preformulasi, perhitungan dosis dan ketepatannya, perhitungan bahan, cara pembuatan, etiket, dan kopi resep. Resep dengan nomor 1 kali ini dari Dr. Bambang Irawan kepada anak Clara umur 10 tahun, alamat Jalan Semangka nomor 5 Bandar Lampung, di mana isi resep tersebut mencakup ciprofloxacin, antalgin, dan phenobarbital. Kelengkapan dari resep ini yang tidak ada yaitu nomor telepon dokter, berat badan pasien, paraf dokter, dan bentuk sediaan. Untuk preformulasinya, ciprofloxacin pemberiannya serbuk dengan kekuningan, kemudian kelarutannya larut dalam air hingga suhu 25 derajat Celcius dan berfungsi sebagai antibiotik. Antalgin atau metampiron, pemberiannya serbuk hablur putih atau putih kekuningan, larut dalam air dan HCl dengan berfungsi sebagai analgetikum atau pereda nyeri. Kemudian phenobarbital atau luminal, berbentuk hablur atau serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan berasa pahit, di mana kelarutannya yaitu sangat sukar larut dalam air tetapi larut dalam etanol 95%, berfungsi sebagai sedatif atau penenang. Dosis maksimal 1 kali dan 1 hari dari phenobarbital dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus Dilling, yaitu rumusnya usia per 20 dikali dengan DM dewasa. Untuk mendapatkan nilai DM dewasa, kita bisa mencari tahu di FI edisi 3 halaman 975, di mana DM dewasa 1 kali dari phenobarbital yaitu 300 mg dan DM 1 hari dari phenobarbital yaitu 600 mg. Sehingga untuk DM 1 kalinya, kita masukkan ke dalam rumus Dilling yang sebelumnya telah saya sebutkan, 10 per 20 dikali dengan 300 mg, diperoleh 150 mg. Dan DM 1 harinya sama, tetap menggunakan rumus Dilling, yaitu 10 per 20 dikali dengan 600 mg, dan diperoleh hasilnya 300 mg untuk dosis maksimal 1 hari. Lanjut pada bagian penimbangan bahan. Di resep tersebut tidak ada kata DTD atau dataless dosis, sehingga bahan yang kita timbang nanti itu sama jumlahnya dengan jumlah yang ada pada resep, di mana ciprofloxacin yaitu 3 gram atau 3000 mg, antalgin 3 gram atau 3000 mg, dan phenobarbital 0,36 gram atau 360 mg. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan. Tentu saja yang paling pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita setarakan timbangan dan menimbang semua bahan. Setelah itu kita masukkan ciprofloxacin ke dalam mortir, gerus ad halus, tambahkan antalgin gerus ad homogen, tambahkan phenobarbital gerus ad homogen. Setelah itu dibagi rata ke dalam 12 perkamen dan dibungkus rapi. Masukkan ke dalam pot obat, beri etiket dan label. Berikut kami tampilkan gambar etiket untuk resep pertama. Kita tandai di etiket tersebut, yaitu sehari 3 kali 1 bungkus sesudah makan, tidak boleh diulang tanpa resep dokter, antibiotik habiskan. Pasien atas nama Clara umur 10 tahun menebus semua obat yang telah diresepkan oleh Dr. Bambang, sehingga pada kopi resep kita tulis det atau detur yang artinya diberikan. Resep kedua dari Dr. Nadia Wilson kepada Tuan Syamsuddin, di mana kelengkapan resep yang tidak terdapat pada resep tersebut yaitu umur pasien, alamat pasien, nomor telepon dokter, berat badan pasien, dan juga para dokter. Komponen preformulasi seperti yang terlihat pada layar, di mana kegunaan dari camphor itu sebagai antiiritan, mentol sebagai antiiritan juga, ZNO sebagai antiseptikum lokal, dan talkum sebagai zat tambahan. Pada penimbangan bahan ini, camphor yang tertera pada resep itu 5%, sehingga 5 per 100 kita kalikan dengan jumlah semua bahan yaitu 15 gram, dan diperoleh 0,75 gram, kemudian kita tambahkan 10%. Alasan ditambahkan 10% ini untuk mencegah pengurangan bahan pada saat proses peracikan, sehingga camphor yang diperoleh 0,825 gram. Hal serupa dilakukan pada mentol, ZNO, dan juga talkum, sehingga mentolnya 0,33 gram, ZNO-nya 0,33 gram juga, dan talkumnya diperoleh 15,015 gram.
Masuk ke cara pembuatan, tentu saja pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita setarakan timbangan dan juga kita timbang bahan. Ayak ZNO, timbang yang dibutuhkan. Setelah itu kita masukkan camphor ke dalam mortir, gerus at halus, tambahkan mentol, gerus at cair. Kemudian kita tambahkan talkum sama banyak gerus at homogen dan tambahkan ZNO yang telah diayak tadi, gerus at homogen. Setelah itu tambahkan sisa talkum sedikit demi sedikit dan kita gerus at homogen kembali. Setelah itu keluarkan dari mortir, ayak menggunakan pengayak nomor 100, ayak hingga habis, masukkan ke dalam pot obat dan beri etiket. Etiket pada resep kedua ini menggunakan etiket berwarna biru dikarenakan sediaan dalam bentuk obat luar dengan ditandai bedak tabur pemakaian luar. Dan untuk kopi resepnya, dikarenakan Tuan Syamsuddin ini menebus semua obatnya sehingga pada kopi resep ditulis date atau detour yang artinya diberikan. Pada resep nomor 3 ini, Dr. Wijaya Kusuma meresepkan salep 24 yang ditambahkan dengan camphor kepada Susan, alamat Jalan Teuku Umar nomor 14 Bandar Lampung. Adapun kelengkapan resep yang tidak terdapat pada resep tersebut mencakup tempat praktek dokter, BB pasien, paraf dokter, serta nomor telepon dokter. Semua bahan obat yang telah diresepkan oleh Dr. Wijaya Kusuma untuk bagian preformulasinya tertera seperti yang ada pada layar, di mana fungsi dari asam salisilat itu sebagai keratolitikum atau antifungi, sulfur precipitatum berfungsi sebagai antiskebis, camphor berfungsi sebagai antiiritan, dan vaselin album berfungsi sebagai zat tambahan. Masuk ke pokok bahasan penimbangan bahan, di mana salep 24 berdasarkan Formularium Nasional halaman 13, tiap 10 gram mengandung asidum salisilum 200 mg, sulfur 400 mg, vaselin album at 10 gram. Sehingga bahan yang dibutuhkan pada penimbangan nanti, asam salisilatnya 200 mg ditambah dengan 10%. Fungsi penambahan 10% ini yaitu dimaksudkan untuk mencegah pengurangan bahan pada saat proses peracikan, sehingga asam salisilat yang kita butuhkan sejumlah 220 mg, sulfur yang kita butuhkan 440 mg, vaselin album atau vaselin putih yang kita perlukan 9,44 gram, dan camphor yang kita perlukan seberat 0,22 gram. Cara pembuatan untuk resep ketiga ini kita awali dengan mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kita menyetarakan timbangan dan menimbang semua bahan yang diperlukan. Kemudian kita masukkan asam salisilat ke dalam mortir, gerus at halus, tambahkan etanol 95%, kita gerus at homogen. Kemudian kita tambahkan camphor, kita gerus at homogen. Setelah itu masukkan sulfur precipitatum dan digerus at homogen pula. Setelah itu masukkan vaselin album sedikit demi sedikit, digerus at homogen. Kita keluarkan dari mortir, masukkan ke dalam pot obat dan beri label dan etiket. Untuk etiket resep 3 ini menggunakan etiket berwarna biru dikarenakan obat ini merupakan obat luar. Kemudian kita tandai untuk pemakaian luar. Masuk pada bagian kopi resep, dikarenakan Susan menembus semua obat yang telah diresepkan oleh Dr. Wijaya, sehingga pada kopi resep ditulis date atau detour yang artinya diberikan. Sekarang kita masuk ke 2 nomor resep terakhir yaitu resep keempat, di mana resep ini dari Dr. Ahmad Reza kepada Bintara umur 10 tahun, alamat Jalan Patimura Bandar Lampung. Untuk aspek kelengkapan resep yang tidak terdapat yaitu subskripsio berupa paraf dokter dan nomor telepon pasien. Bagian preformulasi untuk resep keempat ini sudah tertera pada layar, di mana Dr. Ahmad Reza meresepkan multivitamin dan juga peningkat imun kepada Bintara anak umur 10 tahun. Untuk pokok pembahasan penimbangan bahan ini, jumlah sendok yang bisa kita peroleh yaitu 6,67, di mana 6,67 itu kita peroleh dari jumlah sediaannya 100 ml dibagi dengan kapasitas 1 sendok makan itu yaitu 15 ml. Kemudian untuk cod liver oilnya tinggal kita copy paste dari resep yaitu 10 gram, tapi di sini kita tambahkan 10% untuk mencegah pengurangan bahan pada saat proses peracikan, sehingga cod liver oil yang diperoleh 11 gram, PGA yang kita peroleh yaitu 3 gram, aneurin 19,87 mg, riboflavin 17,67 mg, pyridoxine 20,97 mg, dan cyanocobalamin 20,97 mg.
Untuk jumlah Aquades yang diperlukan yaitu 100 ml ditambahkan dengan 10% sehingga diperoleh 110 ml, kemudian dikurangkan dengan semua bahan yang ada pada resep dan diperolehlah jumlah dari Aquadesnya 95,92 ml atau 95,93 ml. Untuk membuat resep keempat ini, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian kita menyetarakan timbangan dan kalibrasi botol. Setelah itu kita timbang semua bahan, kemudian kita gerus piridoksin dengan Aquades lalu sisihkan. Aniurin juga digerus dengan Aquades, kemudian kita sisihkan. Dan setelah itu buat korpus emulsi dengan cara PGA ditambah dengan Aquades 1,5 kalinya sehingga Aquades yang diperlukan yaitu 4,5 ml. Kemudian kita gerus hingga massa mengental. Dan setelah itu masukkan minyak ikan sedikit demi sedikit, lalu tambahkan riboflavin, kita gerus atau homogen. Setelah itu tambahkan cyanocobalamin, gerus atau homogen. Tambahkan massa nomor 3, gerus atau homogen. Tambahkan massa nomor 4 juga, kita gerus atau homogen. Dan tambahkan sisa Aquades, gerus atau homogen. Kemudian kita keluarkan dari mortir, masukkan ke dalam botol dan adkan sampai tanda batas. Kemudian kita beri etiket dan label. Etiket yang kita gunakan pada resep keempat ini yaitu etiket berwarna putih karena obat ini merupakan obat dalam. Kemudian kita tandai 1 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan, dan kita beri label kocok dahulu karena resep keempat ini merupakan sediaan jenis emulsi. Untuk kopi resepnya dikarenakan Bintara ini menebus semua obat sehingga pada kopi resep ditulis date atau detur yang artinya diberikan. Dan sekarang kita udah sampai di resep terakhir yaitu resep kelima, di mana resep ini dari Dr. Indra Rukmana kepada Fani umur 17 tahun. Dr. Indra Rukmana ini meresepkan Losio Kumarvaldi kepada Fani, dan untuk kelengkapan resep yang tidak terdapat yaitu paraf dokter, berat badan pasien, dan juga alamat pasien. Di mana berdasarkan formularium nasional, tiap 100 ml Losio Kumarvaldi mengandung bahan-bahan yang sudah tertera pada layar. Dan untuk bagian preformulasi juga sudah tertera pada layar, di mana Losio Kumarvaldi ini berkhasiat sebagai obat anti jerawat. Kemudian kita masuk pada penimbangan bahan. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu tuh berdasarkan formularium nasional, Losio Kumarvaldi itu tiap 100 ml-nya tuh mengandung kamfer, sulfur, etanol, kalsium hidroksisolusio, kemudian zat pengemulsi yang cocok, oleum rose, dan juga Aquades. Nah, untuk penimbangannya itu pertama yang kita lakukan di Fornas tadi kan tiap 100 ml, berarti kita masukkan 100 ml dibagi dengan jumlah sediaan yang ada pada resep itu yaitu 100 ml juga, kemudian kita kalikan dengan bobot kamfer yang ada pada Fornas dan diperoleh yaitu kamfer yang dibutuhkan 1 gram. Hal ini juga berlaku pada sulfur, etanol, kalsium hidroksi, PGA, dan juga oleum rose. Dan untuk Aquadesnya itu 100 ml dari Aquades yang diperlukan kita kurangkan dengan semua bahan yang ada pada resep, kemudian diperoleh bobot Aquades yang diperlukan yaitu 47,9 ml. Untuk cara pembuatannya itu yang pertama kita menyetarakan timbangan, kemudian mengkalibrasi botol dan menimbang semua bahan. Kemudian kita buat korpus emulsi dengan cara gerus PGA plus Aquades 1,5 kalinya sehingga jumlah Aquades yang diperlukan untuk PGA ini yaitu 2,25 ml. Kemudian kita gerus, add massa mengental, setelah itu disisihkan. Kemudian kita masukkan kamfer ke dalam mortir, gerus dengan etanol 90% atau homogen. Kemudian kita tambahkan massa nomor 2. Setelah itu kita tambahkan kalsium hidroksisolusio sedikit demi sedikit dan digerus atau homogen. Tambahkan sisa Aquades, kemudian kita tambahkan oleum rose. Setelah itu adkan sampai tanda batas, masukkan ke dalam botol dan beri etiket serta label. Berikut ini adalah etiket untuk resep terakhir dengan menggunakan etiket berwarna biru dikarenakan obat ini merupakan obat untuk pemakaian luar. Kemudian ditandai untuk pemakaian luar dan diberi label kocok dahulu. Sama seperti kopi resep yang lainnya, untuk kopi resep di resep terakhir ini juga ditulis date atau detur yang artinya diberikan.